Ya, kita lanjutkan dialog kita, dan sebelum kita lanjutkan, kita sudah tersambung dengan penelpon untuk Lunch Talk dari Pak Sarpin dari Surabaya. Selamat siang Pak Sarpin. Ya, selamat siang. Pak Sarpin dari Semarang ya Pak ya? Ya, Semarang ya. Oke, baik. Pak Sarpin, ada yang ingin disampaikan terkait proses evakuasi WNI dari Yaman, Pak? Ini sebelumnya saya itu mau menyoroti kok. Sekarang ini kita baru ribut selamatin loh. Kemarin waktu warga pada ke sana, sekolah, kerja, kok tidak ada kontrol pemerintah sana, gitu. Gimana ya? Kok sekarang begitu menyelamatkan ini juga saya menjadi sorotannya adalah, kalau tidak salah, Cina ini sudah selesai loh evakuasi. Cina jauh, lebih jauh dari kita, kok mereka sudah selesai evakuasi. Negara-negara lain tuh saya pikir juga lebih cepat lah. Lah kok kita ini berangkatnya sudah belum ini berangkat yang mau berangkat. Jadi saya minta ada sedikit perhatian lah dari pemerintah ini. Warganya dijaga, jangan bergabung ngomongin begini. Nah, penyelamatannya juga agak lebih cepat gitu ya Mbak. Baik. Ya, makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Sarpin dari Semarang. Baru tadi kita ngomonginnya kalau misalnya ternyata pemerintah Indonesia mungkin terlambat. Nah ini Pak Sarpin menegaskan kembali, negara-negara lain, Cina udah selesai evakuasinya. Seperti itu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, memang kita bisa dikatakan sangat terlambat atau agak belakangan. Walaupun saya yakin Kemenlu akan mengatakan kita sudah berproses di awal, kan Maret sudah dilaksanakan. Nah ini karena pemerintah yang salah menebak situasi atau memang informasinya susah atau seperti apa sih, kenapa kita terlambat gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar menurut saya, dan kalau mau dibahas secara tuntas mungkin waktu lebih panjang lagi. Saya ingin mengatakan, kan sebenarnya memang problem kita, bagian daripada problem kita itu ketika keluar itu akibat daripada politik nasional kita. Itu ada kaitannya nanti ke sana gitu. Saya ingin mengatakan ketika di luar kita bermasalah, itu sebenarnya juga di dalam itu lebih utama. Katakan soal politik luar negeri kita. Nah, soal selamat menyelamatkan ini kan sebenarnya di dalam juga karena terlalu banyak yang mungkin sudah tidak terselamatkan sebelumnya. Banyak orang yang mengalami korban ini, kasus ini, korban itu, sesuatu yang kemudian terjadi sedemikian rupa di dalam negerinya. Nah, oleh karena itu ketika keluar negeri ya perhatiannya kemudian agak berkurang. Saya ingin membandingkan dengan negara lain. Negara lain itu ya mungkin karena politik dalam negerinya, keadaan dalam nasionalnya sudah lebih kuat ya. Itu rata-rata perhatiannya terhadap kebijakan luar negeri itu betul-betul strength. Bahkan di pengalaman negara-negara maju, biasanya dari unsur pemerintahan yang sangat terkenal itu selain presidennya itu yang nomor 2 siapa? Menlu, Menteri Luar Negeri. Kalau di kita mana? Presiden itu masih banyak yang bisa lebih menonjol gitu. Jadi ini memang cerminan bagi kita semua. Ini adalah tugas bagi kita semua. Bagaimana caranya? Pertama kita benahi di dalam ini, kita perkuat, kita selesaikan masalah-masalah di dalam ini. Ini penting karena akan menentukan perhatian kita keluar nanti gitu. Jadi jangan sampai yang di luar menjadi korban karena di dalam sendiri masih banyak persoalan. Jadi, terakhir, sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah masih belum maksimalkah atau masih ada yang lain? Kalau dibandingkan negara lain masih sangat-sangat terlambat, sangat-sangat terlambat. Sebagai contoh, negara-negara Amerika, negara-negara katakan Eropa sudah bahkan para diplomatnya sudah dievakuasi lama sekali. Arab Saudi sudah lama juga melakukan itu, bahkan Pakistan juga udah melakukan itu. Nah di kita kan ini baru warga ini yang mau kita selamatkan. Para diplomat kita kapan? Nah ini kan sebenarnya semuanya penting yang perlu kita selamatkan. Ada warga, ada mungkin juga kaum profesional, ada mungkin juga teman-teman TKI kita, kemudian ada mungkin para diplomat atau mungkin dubesnya sendiri. Masa kita nggak mau mikirin? Ini kan dubes ini bagian daripada atau bahkan wakil presiden kita ketika ada di wilayah tersebut. Dia adalah pemimpin bagi warga Indonesia yang ada di lokasi itu gitu. Sebagai duta besar istilahnya yang berkuasa dan berdaulat penuh kan begitu. Biasanya duta besar itu kan disebut sebagai duta besar yang berkuasa dan berdaulat penuh. Karena memang otoritas semuanya ada di dubes. Gitu. Ya, Mas Hasib ini terakhir. Menurut Anda ini kemudian langkah konkret
yang paling cepat harus dilakukan pemerintah sekarang ini apa nih? Paling tidak kalau ada langkah itu kemudian paling tidak bisa membuat warga negara Indonesia ya mempercepat dan membuat warga di sana itu lebih tenang begitu, itu apa? Konkretnya itu apa? Yang pertama tentu saja evakuasi di wilayah konflik kayak di Yaman ini sudah mulai harus segera dituntaskan. Jangan sampai lebih lama lagi. Yang kedua, jangan nunggu terjadi kebakaran lagi. Ini kan sudah pernah terjadi kayak di Mesir juga pernah dievakuasi. Nah sekarang kan Timur Tengah itu hampir semua negara potensial gejolak. Nah mestinya Menteri Luar Negeri Kemenlu sudah mempunyai mapping ini wilayah-wilayah mana yang Timur Tengah mana yang bisa meledak, yang bisa bahaya, terus langkah-langkahnya seperti apa. Sudah punya bayangan seperti itu agar sekali lagi tidak menunggu kebakaran terjadi baru kita heboh untuk menyelamatkan gitu. Keburu gosong gitu nanti ya. Iya, keburu kena rudal. Jangan sampai ya. Semoga WNI kita bisa segera dipulangkan dengan selamat kembali ke tanah air. Terima kasih Mas Hasib atas kehadirannya. Terima kasih Mas.